Baik, kemarin kita telah belajar tema 2. Sekarang kita belajar tema 3. Baik, kita sekarang belajar tema 3, itu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema satunya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Itu pembelajaran 4. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada Bapak semuanya, siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Ya, pada tadi apa? Ayam. Ayam, bagus. Yang kedua, dari pan, Kambing. kambing. Yang ketiga, Atik, Kerbau. kerbau. Nah, kepada Andra, Kucing. kucing, bagus. Hewan dan tumbuhan. Sekarang Bapak ingin bertanya tumbuhan. Siapa yang tahu apa itu tumbuhan? Andra, Tomat. tomat. Apa lagi tahu? Tanaman ya, apa? Wortel. Wortel. Baik, anak Bapak semuanya. Di sini Bapak akan memperjelas sedikit tentang makhluk hidup itu adalah organisme yang melakukan pertumbuhan dan perkembangan dan memiliki ciri-ciri dan melakukan adaptasi di lingkungan sekitarnya. Dan siapa yang tahu ciri makhluk hidup itu? Bernapas. Bernapas. Selanjutnya, siapa yang tahu? Hidup. Siapa lagi? Bernapas. Berkembang biak. Berkembang biak. Selanjutnya, siapa yang tahu? Kita aja membutuhkan makan. Dikasih makan. Ya, dikasih makan. Dikasih minum. Ya, dikasih minum. Dan berkembang biak dan beradaptasi di lingkungannya. Banyak lagi ciri-ciri dari makhluk hidup seperti bernapas, bergerak, berkembang biak, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, dan metabolisme. Itu ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Di sini Bapak ada media, itu tanaman. Siapa yang tahu tanaman ini? Siapa yang tahu? Bunga mawar. Depan bunga mawar, bagus. Di sini Bapak mencontohkan tanaman bunga mawar. Di mana bunga mawar itu terdapat beberapa ciri-cirinya. Coba lihat, apa-apa saja ciri-cirinya. Di sini ada apa? Batang. Batang, bagus. Ada bunga. Ada apa lagi? Sebelum bunga ada apa? Daun. Ada. Baik, masih banyak lagi ciri-ciri dari bunga mawar ini, seperti batang, daun, bunga, dan di bunga mawar ini ada juga buahnya. Sudah tahu nama Bapak ciri-ciri bunga mawar? Ada apa saja? Selanjutnya Bapak harus memahami apa saja tanaman yang kita miliki, apa saja ciri-cirinya, supaya kita bisa merawatnya dengan baik. Baik, selanjutnya Bapak ada cerita itu tentang Lani dan adiknya. Jadi Bapak ingin satu orang untuk membacakannya ke depan. Berhasil, silakan. Entah. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selalu menyiram Lani juga membersihkan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik
Nah, siap? Ini udah siap? Udah. Bagus. Baik, Bapak semuanya. Karena telah selesai membuat tugasnya, coba perwakilan dari kelompok 2 terlebih dahulu untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Apakah yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Setiap pagi dan sore hari Lani selalu menyiram tanaman. Apakah betul? Betul, bagus. Yang kedua. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Sering kita lupa menyiram tanaman. Apakah betul jawaban 2? Betul, bagus. Manakah Yang ketiga. yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Lani karena merawat tanamannya. Apakah betul? Siapa yang merawat tanamannya? Lani. Jika adik Lani tidak menyiram tanaman, siapa saja yang dia rugikan? Siapa saja yang merugikan? Adik Lani sendiri. Nah, siapa yang merugikan? Adik Lani yang sendiri. Karena tidak menyiram bunga. Ah, bagus. Karena tidak menyiram bunga. Dikasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih sudah hadir. Selanjutnya kelompok 1 kepada Kadri. Dari nomor 4 sampai nomor 7. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu, adik Lani. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Belum, karena tidak melakukan kewajibannya. Nah, yang nomor 5 ini, kenapa adik Lani tidak, apakah dia sudah melakukan kewajibannya? Tidak. Kenapa tidak? Ya, karena tidak menyiram bunga. Pak memperoleh hak. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Sudah, karena telah menyiram tanamannya. Apakah betul? Betul. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Supaya alam ini tetap subur dan bermanfaat bagi manusia. Apakah betul? Betul. Jawaban dari kelompok 1 betul semua. Tepuk tangan. Baik, anak bapak semuanya telah diceritakan tentang Lani dan adiknya. Bagaimana Lani dan adiknya itu ada satu persatu. Lani dengan menyiram bunga, sedangkan adik Lani tersebut lalai dalam melaksanakan kewajibannya, itu menyiram bunga. Jadi bapak ingin bertanya, siapa yang melakukan kewajiban? Lani. Siapa yang kedua? Lani, bagus. Kenapa Lani melakukan kewajibannya? Supaya tanaman Subur, bagus. Jadi kita harus merawat tanaman agar subur tanaman tersebut. Jadi kepada anak-anak bapak, jika ada tanaman yang di rumah, silakan anak-anak bapak merawatnya dengan baik, itu dengan menyiramnya dan mengasih pupuknya agar tanaman itu tetap subur dan tidak mati atau layu. Baik, selanjutnya anak-anak bapak tahu nggak apa itu tanaman? Ya, oke. Pisang, ya. Secara ya Sadit. Rambutan, ya bagus. Jadi tanaman itu banyak kita jumpa di lingkungan rumah kita. Jadi bapak akan memperjelas sedikit. Tanaman itu adalah salah satu komponen ekosistem atau unsur ekosistem yang memiliki berupa komponen biotik, di mana
Siapa yang tahu manfaat tanaman? Banyak manfaatnya tanaman. Ada bunga-bungaan untuk menghias rumah. Apalagi? Manfaat tanaman. Ketika kita luka, apa manfaatnya? Itu kita mencari obat. Nah, itu manfaat tanaman. Bisa menjadi obat-obatan. Ketika kita luka, kita juga bisa manfaatkan tanaman tersebut. Dan juga banyak manfaat dari tanaman itu juga bisa untuk menjadi sayuran untuk dimakan. Baik, Bapak semuanya. Masih banyak lagi manfaat dari tanaman itu. Bapak akan memperjelas sedikit. Tanaman itu adalah salah satu unsur ekosistem yang berupa komponen abiotik, di mana manfaat ekosistem itu, tanaman itu ada 5, seperti sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga itu menjadi sumber bahan bakar, di mana itu sumber oksigen. Tanaman-tanaman itu juga manfaat kepada kita itu sebagai sumber oksigen. Dan selanjutnya itu untuk hiasan. Siapa yang ada tanam-tanamannya untuk hiasan di rumah? Siapa yang ada? Jadi, tanaman itu ketika kita letakkan di rumah untuk menghiasan rumah kita akan seperti bagus, indah pemandangannya. Itulah manfaat dari tanaman. Jadi Bapak semuanya tahu nggak apa kewajiban kita, hak dan kewajiban kita? Sebenarnya Bapak ingin tanya, apa itu hak? Hak yang kita lakukan, bagus. Apa lagi? Kewajiban. Yang harus kita terima. Yang harus kita terima, bagus. Yang harus kita Kerjakan. Sama dengan sholat. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Baik, Bapak, di sini hak dan kewajiban itu, kalau hak itu adalah sesuatu yang telah ada di dalam diri kita sejak lahir. Itu namanya hak. Sedangkan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Bagus. Baik, gimana kewajiban itu? Apa kewajiban kita terhadap tanaman? Siapa tahu? Menyiram bunga. Menyiramnya, bagus. Siapa lagi? Kasih pupuk. Mengasih pupuk. Jadi banyak kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Dan kita juga memiliki hak terhadap tanaman-tanaman tersebut. Siapa yang tahu hak kita? Hak kita menanamnya, apa lagi? Apa? Merawatnya, apa lagi? Baik, Bapak akan memperjelas sedikit. Jadi hak kita dalam tanaman-tanaman itu adalah kita boleh menjadikan tanaman-tanaman itu sebagai hiasan rumah. Itulah hak kita. Atau tanaman-tanaman itu boleh dijadikan obat-obatan. Itu hak kita. Sebagaimana kita ketika kita ada tanaman-tanaman itu di rumah, kita boleh mengambilnya. Itu juga hak kita karena kita yang memilikinya. Itulah kewajiban dan hak kita terhadap tanaman. Baik, apakah sudah paham semuanya? Paham. Bapak ingin bertanya lagi. Apa kewajiban kita terhadap tanaman? Lihat, Menyiram bunga. menyiramnya. Sedikit, merawatnya. Bagus, kewajiban kita lagi. Katri, terhadap tanaman-tanaman kewajiban kita. Mengasih pupuk. Ya, mengasih pupuk. Bagus. Selanjutnya
bisa subur dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak semuanya. Selanjutnya, Bapak ada untuk anak Bapak coba dikerjakan berkelompok lagi. Kelompok satu dan kelompok dua. Di sini ada juga tugas coba dikerjakan. Dikerjakan sampai yang kelompok satu sampai nomor 3, 1, 2, 3. Yang kelompok 2 1 sampai yang ketiga, yang kelompok 4 itu dari
Baik. Bagus. Dia menanam bunga dan ngasih pupuknya. Apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur. Betul? Kelompok belum. Lanjut. Gambar B, akan rusak lingkungan kita. Bagus. Gambar C, akan hijau. Kelompok satu belum buat. Belum. Bagus. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tidak. Gambar A tidak. Nomor B. Iya. Nomor C. Tidak. Apakah kelompok satu sama? Sama. Bagus. Terima kasih pada saja kelompok dua. Tepuk tangan. Baik. Nah, Bapak dalam mengisi PKPD-nya itu ada soal pembagian soal. Nanti anak Bapak ada yang masih kosong jawabannya, nanti dilanjutkan di rumahnya mengisinya per kelompok. Jadi pada hari ini kita cukupkan dahulu pembelajaran kita itu tentang makhluk hidup. Itu tema satunya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Baik, jika ada Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu makhluk hidup itu adalah suatu ciptaan Allah yang kita harus pelihara dan kita jaga. Sama juga seperti tanaman, hewan, itu sama-sama juga ciptaan Allah yang harus kita rawat dan kita pelihara. Karena kita juga dianjurkan untuk merawatnya. Dan kita juga memiliki kewajiban dan hak terhadap tanaman dan tumbuhan tersebut. Di mana kewajiban kita itu menyiramnya, memupuknya, dan merawatnya. Hak kita sebagai manusia itu kita juga bisa tanaman-tanaman itu sebagai obat-obatan atau hewan sebagai makanan kita. Itu hak kita, dan juga kita bisa menjadikan tanaman-tanaman itu sebagai hiasan rumah untuk memperbagus rumah kita. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kepada anak Bapak nanti di rumah tolong kerjakan, ada di bagian ini itu buat jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanami. Seperti hari Senin, apa kegiatannya? Contohnya menyiram bunga, merawatnya. Itu buat dari hari Senin sampai hari Minggu. Nanti hari Senin selanjutnya dikumpulkan. Paham? Paham. Baik. Jangan sampai lupa mengerjakannya berkelompok. Karena berkelompok itu akan mudah dalam melaksanakan dan mengerjakannya. Banyak pemikiran kita. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Pada ketua untuk memimpin doanya, untuk kita berdoa berpulang. Siap, berat. Aman, berat. Tega, berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Dan jangan lupa